Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dinobatkan sebagai alumni UGM yang paling menjijikan oleh Ketua BEM UGM. Terlalu sadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai, tentunya di channel YouTube Orang Timur TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, seperti biasa di channel YouTube Orang Timur TV saya selalu menyajikan cuplikan-cuplikan video yang lucu dan ngakak yang bisa menghibur kita semua. Namun dalam cuplikan video saya kali ini, selain cuplikan-cuplikan video yang bisa menghibur kita semua, ada cuplikan video utama di mana seorang Presiden Joko Widodo dinobatkan sebagai alumni UGM yang paling menjijikan. Lantas bagaimana tanggapan netizen di tanah air? Bagaimana kecaman dari netizen di tanah air terhadap Ketua BEM UGM tersebut? Mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Di tempat kalian kalau kampanye bapak-bapak, ibu-ibu, mana paten? Kayak di tempat kami lah, anak-anak TK. Kadang-kadang melanggar kode etik, kadang-kadang melanggar peraturan Bawaslu, asam sulfat belimbing sayur, melebu. Terlalu sadis apa yang dilakukan oleh kubu dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sampai anak-anak TK pun dimanfaatkan untuk mengkampanyekan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hello Bawaslu, apakah ini tidak melanggar etika dalam pemilu? Halo Bawaslu, bukalah mata hati kalian untuk melihat fenomena yang terjadi di bangsa ini. Sebagai rakyat jelata, tentu kami sangat muak dengan perilaku politik busuk dan buruk yang dipertontonkan di bangsa dan negara ini. Mari, gunakanlah logika akal sehat kita. Gunakanlah akal waras kita dalam memilih pemimpin. Tidak elok ketika anak-anak TK yang masih tumbuh dan berkembang, yang sedang mencari jati diri mereka, sudah diarahkan dengan hal-hal seperti ini. Bagaimana tanggapan pemirsa sekalian? Tinggalkan pesan-pesannya di kolom komentar. Mari kita lanjutkan lagi. Oh iya, itu ada bukunya ya, nggak usah saya jelasin ya. Sungguh luar biasa. Audiens capek-capek nanya A sampai Z, akhirnya cuman ditampung dan dibalas dengan jawaban semua ada bukunya. Lah, ngapain lo hadir di forum itu? Yang mana audiens itu butuh penjelasan, butuh masukan, butuh istilahnya pendapat dari Anda, yang notabene mereka pengen istilahnya unek-unek mereka itu sampean klarifikasi harus seperti apa dan bagaimana. Saya heran sama pendukung fanatik Anda. Kok bisa mereka mengagung-agungkan Anda, membesar-besarkan Anda, bahkan istilahnya rela membela Anda mati-matian, sedangkan Anda sendiri yang didukung, yang dibela, bahkan mereka simpatisan yang sangat fanatik terhadap Anda, tapi sikap Anda seperti ini ke masyarakat, gitu loh. Cuman yang jadi pertanyaan saya selaku warga ya,
Jika Anda bukan anaknya Jokowi, bukan putra seorang presiden, apakah jalan Anda menuju Pilpres 2024 besok itu bisa melenggang seperti sekarang? Yang kedua, jika Anda kemarin bukan dari partai PDIP, apakah Anda juga bisa menjadi wali kota Solo? Terlebih ayah Anda seorang presiden. Ya, sekarang mereka mengagung-agungkan Anda karena Anda anak seorang presiden, anak dari Jokowi. Tapi dibalik semua itu, jika Anda orang biasa seperti yang lain, seperti kami, apakah Anda bisa melenggang seperti sekarang? Dengan kualitas Anda seperti ini? Ya sebenarnya sih ya, kalau kita tidak memungkiri Anda itu belum menunjukkan prestasi seperti apa dan bagaimana. Justru saya sebagai warga mau memilih Anda itu udah yang kemarin 50%. Dengan makin kesini Anda tidak menunjukkan kualitas diri Anda, ya semakin orang tidak akan ada yang simpati terhadap Anda. Terlebih masih banyak senior-senior yang lebih mempunyai kualitas daripada Anda. Ya, tapi begitulah kualitas dari politisi karbitan Gibran Rakabuming Raka. Capek-capek orang bertanya, malah jawabannya semuanya sudah ada dalam buku. Ngapain dia berada di forum diskusi bersama para mahasiswa itu? Dari sini kita rakyat Indonesia diberitahukan bahwa kemampuan dari seorang Gibran Rakabuming Raka memang hanya seperti itu. Mari kita sadar, kita harus ngeh bahwa itulah kemampuan yang dimiliki oleh seorang Gibran Rakabuming Raka. Mungkin ada benarnya apa yang dikatakan oleh Mbak ini, bahwa seorang Gibran Rakabuming Raka bisa maju sebagai calon wakil presiden dari Bapak Prabowo Subianto ini hanya karena pamannya adalah ketua Mahkamah Konstitusi dan bapaknya adalah presiden di Republik Indonesia ini. Jika Gibran Rakabuming Raka adalah seorang anak petani dan pamannya bukan siapa-siapa serta bapaknya bukan siapa-siapa, 100% saya yakin dan percaya bahwa fenomena politik kekuasaan yang dimiliki oleh Gibran Rakabuming Raka saat ini pasti tidak akan dia gapai. Begitulah kira-kira. Mari kita lanjutkan lagi. Ada kiriman saudara-saudara, kita lihat apa ini. Oh, ternyata saudara-saudara Tidak memilih pemimpin karbitan. Untuk para pejabat yang masih menjabat sebagai pejabat yang kampanye masih menggunakan fasilitas negara, terlebih lagi seorang Presiden Republik Indonesia mengendos dan membuntuti kampanye satu partainya menggunakan fasilitas negara. Malu dong, nggak punya otak, SDM rendah. Masyarakat diolok-olok dengan pembagian sembako dan amplop uang hasil ngutang. Nanti ujung-ujungnya rakyat juga yang pasti membayarnya. Nggak hebat loh. Membangun ibu kota dengan menggunakan uang APBN di saat rakyat keterpurukan ekonomi. Giliran suruh bekerja, nanam singkong di tanah yang subur pun gagal. Berbicara soal menuntaskan kegagalan hukum di masa depan, sekarang masih menjabat sebagai pengolahan hukum. Faktanya hukum menjadi rusak parah. Giliran disuruh ngomong, salah dalam berkata. Tadinya bermaksud memberikan asupan gizi, akhirnya memberikan asupan racun. Katanya sekolah sampai luar negeri. Jadi bingung nih.
Orang bodoh kualitas tidak ada tetapi sok pinter, ingin menjabat sebagai pemimpin negara lagi. Mau jadi apa negara dan rakyat ini kalau dipimpin oleh orang yang kualitas SDM-nya rendah, tidak mempunyai urat malu? Ini sih pemilihnya orang-orang yang berkualitas rendah juga, memilih tidak dengan pikiran tetapi dengan perut. Ayo masyarakat Indonesia yang baik-baik, terlebih lagi kaulah mudah terpelajar, pilih pemimpin kita itu secara logis dan rasional. Tinggalkan pikiran kuno yang hanya demi perut. Jangan jadikan makan untuk hidup, tetapi hidup untuk segalanya dalam hal positif. Karena kita manusia menggunakan akal loh, bukan hewan menggunakan mulut untuk perut. Terima kasih. Sosok Jokowi hari ini bukanlah sosok yang saya kenal dulu dan patut untuk saya dukung. Makanya saya hadir di sini bersama teman-teman adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan pemerintah dan jaringannya. Selain itu, saya sampaikan kepada teman-teman anak-anak muda hari ini, percayalah bahwa apa yang kita saksikan hari ini adalah sebuah perjalanan sejarah. Mungkin tahun 98 kita masih terlalu muda untuk mengerti soal Soeharto, tapi hari ini situasinya hampir sama. Perlawanan itu hampir sama. Tekanan-tekanan massa dan intimidasi yang kita rasakan hampir sama. Sehingga semua kita gunakan suara yang kita punya untuk menyampaikan perlawanan. Ini bukan soal menang dan kalah. Ini soal pesan yang harus kita sampaikan kepada penguasa bahwa kita melawan, bahwa kita sadar bahwa anak-anak muda tahu persis apa yang sedang terjadi di negara kita Indonesia ini. Mungkin apa yang kita lakukan hari ini akan dicemooh atau tidak disukai oleh 1-2 orang teman kita, tapi percayalah bahwa harga demokrasi di Indonesia jauh-jauh lebih mahal dibandingkan saudara teman 1-2 orang yang ada di sekeliling kita. Jadi dari mimbar ini saya sampaikan salam perlawanan dan hidup mahasiswa. Enakan juga makan di rumah ya. Mau lo makan ngantri? Gratis ntar 2024 makan gratis. Ntar lo ngantri jam 12 siang ya, asar baru bisa makan. Program geblek. Program masih makan gratis. Program itu kerjaan. Enggak, bikin lapangan kerja, bukan makan gratis. Makan itu di rumah nih makan. Enggak, enak bangun tidur kita makan. Bini udah masakin. Nah, kalau bangun tidur kita suruh ngantri di lapangan, desek-desekan. Yang ada pingsan. Rongekian. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video dari saya di season pertama, di mana kita menyaksikan bagaimana kritikan-kritikan pedas dari netizen, dari rakyat terhadap Gibran Rakabuming Raka, terhadap Prabowo Subianto, maupun para penguasa di bangsa ini. Selanjutnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita menyimak cuplikan-cuplikan video utama, berita-berita utama saya tentang seorang Presiden Joko Widodo, di mana Ketua BEM UGM menobatkan bahwa Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah alumni UGM yang paling menjijikan. Bagaimana keseruannya? Mari kita simak bersama-sama. Dan kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikan, paling memalukan dari UGM. Saya tidak membenci Jokowi secara personal, saya membenci Jokowi dan terah politiknya, karena secara sistem dan politik, secara ideologis, mereka merusak sistem demokrasi kita. Kalau boleh sedikit cerita, besok teman-teman BMKM UGM akan mengadakan sebuah diskusi, dan di situ kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikan, paling memalukan dari UGM. Ya, karena saya rasa ini udah momentum paling tepat untuk menobatkan beliau sebagai alumni UGM paling memalukan sepanjang sejarah. Saya rasa di antara 7 presiden
hanya beliau yang setulas dan seraja Jawa ini. Secara psikologi, manusia akan lebih mengutamakan sisi emosionalnya daripada sisi intelektualitasnya. Misalkan Anda dikejar harimau di tengah hutan, maka hal pertama yang Anda lakukan adalah lari sekencang-kencangnya daripada Anda melakukan intelektualitas Anda dengan mengukur berapa berat badan harimau dan berapa berat badan Anda, kemudian dikonversi menjadi kecepatan gerakan supaya Anda bisa menentukan berapa cepat Anda lari dan berapa cepat si harimau mengejar Anda. Itu tidak akan digunakan. Begitupun juga dengan kasus ini. Maka masyarakat Indonesia cenderung akan menggunakan sisi emosionalnya dan bersimpati kepada Jokowi daripada terhadap BEM UGM ini. Dan justru BEM UGM ini yang tadinya melakukan kritik ini untuk sebuah esensi, yaitu apa? Mengkritisi tentang putusan MK, ini akan menjadi terlupakan karena masyarakat Indonesia akan lebih mengutamakan sisi emosionalnya. Jadi dengan pengkritik yang salah, cara mengkritik yang salah, justru esensi dari kritik itu akan hilang. Dan ini juga yang akan menyebabkan nanti Gibran justru elektabilitasnya semakin meroket. Jarang sekali aku membuat postingan seperti ini, tapi kalian udah lihat ini nggak? BEM UGM berikan gelar alumnus paling memalukan ke Presiden Jokowi. Ini postingannya, penyerahan nominasi alumnus UGM paling memalukan yaitu Mr. Joko Widodo. Berikut pula ada komentar-komentarnya, dan seperti ini. Bukan bermaksud untuk menggoreng suatu berita, tapi aku ingin memberikan sedikit pandangan. Tinggal di negara dengan demokrasi yang tinggi memang memberikan kita kesempatan untuk berbicara. Bahkan pemerintah tidak memberikan hukuman bagi peristiwa atau fenomena seperti ini. Namun alangkah perlu diingat bahwa kita seharusnya juga bisa mendeliver pesan-pesan dengan bijak. Mungkin memang karena aku bukan anak organisasi ya. Tapi apakah dengan membuat postingan tersebut bisa membawa perubahan yang lebih baik? Dan memangnya kita ini punya kapasitas apa sih untuk memberikan nominasi tersebut? Mengatur negara ini pasti sangat sulit, belum lagi ketika ada suatu keputusan X ya di pusat, tapi dalam pelaksanaannya itu ternyata tidak tepat. Menurut kamu gimana terhadap fenomena ini? Benarkah Jokowi alumni UGM yang menjijikan? Kata BEM Universitas Gadjah Mada. By the way, aku bukan alumni UGM, aku alumni kampus sebelah, tapi karena kampusku itu adem ayem, gak pernah ada demo kayaknya ya. Jadi aku izin nanggapin, kalau menurutku Jokowi itu salah satu alumni UGM yang bagus banget dan salah satu presiden yang memiliki nyali, walau badannya mungkin gak segede mantan-mantan presiden sebelumnya. Buktinya, aku kasih salah satu contoh konkretnya adalah Freeport. Di masa Jokowi, 51% saham Freeport itu jadinya punya negara. Kebayang nggak? Duitnya selama ini, sebelum itu 51%-nya jadi milik Indonesia, kemana duit larinya? Di situ sadar nggak, Dek? Jokowi, nyalinya itu besar. Lawannya, aku yakin itu pengusaha-pengusaha. Pengusaha-pengusaha, yang bergerak di sana lah ya. Dan kalau kalian pikir pengusaha itu nggak semenakutkan itu. Beneran. Pengusaha itu jarang ada yang namanya yang baik. Serius. Jadi Jokowi itu menurutku ya, dia itu memiliki nyali yang emang udah benar-benar top tier. Bisa mengalihkan Freeport 51%-nya jadi milik Indonesia. Kalau ditanya apakah ada program Jokowi yang gagal, pasti ada. Tapi kali ini aku mau bahas yang baiknya dulu, dan itu salah satu fakta kalau Jokowi itu bukan alumnus UGM yang menjijikan. Dan kita akan menobatkan Jokowi sebagai... Kalau Bapak lu dibilang menjijikan gimana, Bos? Bodoh, bego, kalau berkata gitu mau nggak, terima nggak? Kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikan. Aku tuh ngeliat adik-adik yang kayak dia itu jadi ketawa gitu loh. Kalau orang-orang kayak gini nih, misalkan dia nggak dapat kerja, dia nyalain pemerintah. Dia nggak dapat apa, dia nyalain pemerintah. Kayak gini nyalain pemerintah. Pasti nih orang-orang kayak gini. Tapi baik lagi sih orang ini kan masih muda, masih bocah gitu ya, masih kuliahan gitu. Nggak tahu dia setelah lulus tuh menghadapi dunia nyata tuh nggak cuman bisa ngoceh gitu. Ini deh, mengkritisi pemerintah tuh sangat baik gitu untuk mereka kedepannya berbenah gitu. Memang benar. Tapi kita ada etika, apalagi kamu membawa instansi UGM lagi, sekolah paling terpandang di Indonesia. Udah yang pertama UGM, Jogja lagi, yang culture mereka itu sangat beretika banget, sangat baik gitu. Tapi perilaku adik ini tuh sangat yang nggak tercermin gitu dari dua tadi. Malah terdengar lebih menjijikan kamu, Dek. Dek, dunia kita tuh tidak berpusat kepada pemerintah. Antar kamu lulus, pasti akan paham sih.
Atau jangan-jangan kamu jadi pion nih buat 2024. Udah deh, gak usah ikut-ikutan. Banyak banget platform, banyak banget forum, gagasan yang bisa kamu ulik gitu. Kamu gunakan power kamu sebagai ketua BEM untuk ya udah beraspirasi secara sehat, secara benar, menggunakan data. Nggak nyerang personal kayak gini, kayak dia alumnus UGM terburuk terus kenapa? Buktinya ya sekarang 10 tahun menurut aku juga Pak Jokowi salah satu presiden, one of the best president that we ever have. Bahas dong soal BEM UGM yang ngasih nominasi terhadap Presiden Jokowi. Oke, kalau itu ketua BEM UGM boleh berargumen, berarti gue juga boleh dong, kita punya hak yang sama. Kalau menurut gue itu udah masuk penghinaan terhadap presiden. Oke lah, kalau menurut lo Pak Jokowi melakukan beberapa hal yang menurut lo tidak masuk akal. Gue personally, I do believe and I do love in critics, especially ke pemerintah. Tapi tidak seperti itu menurut gue. Karena kayak, kita jangan lihat yang buruknya aja dong, kita lihat yang baiknya juga. Coba lo lihat apa aja yang dilakuin yang baik banget, banyak. Gue tuh gak ngerti banget ya udah sesabar apa Pak Jokowi sampai bisa dikritik kayak gitu. Dulu pernah kan beliau juga dihina sama Bu Mega yang mana ketua partainya sendiri, terus sekarang sama anak muda yang notabene-nya adalah alumnus dari kampus dia sendiri. Sampai dibilang kayak negara yang besar ini dipimpin oleh presiden yang otaknya kecil. Gue mau nanya, sebesar apa sih otak lo? Itu kan argumen lo ya, gue juga punya argumen sih. Gue sering banget menanyakan hal yang sama kepada banyak banget orang-orang tua atau random people aja kayak Bang Gojek atau orang-orang yang benar-benar melewati dari masa ke masa. Kayak misalnya mereka hidup udah dari zaman 1970 sampai sekarang gitu. Gue nanya yang mana mereka udah melewati banyak presiden. Kalau kita paling apa, SBY sama Pak Jokowi doang kan. Karena kita juga waktu zaman Pak Abdurrahman Wahid kita juga masih kecil. Atau bahkan baru lahir atau belum lahir. Nah beliau itu selalu bilang kayak, oh kalau dibandingin zaman dulu sih jauh lebih sejahtera sekarang sih kak. Sekarang ini maksudnya zaman Pak Jokowi ya, kayak our voice, lo ngerasa gak sih kalau our voice, it can be heard? Kayak every cases, mostly ya, kalau misalkan kita tuh masih bisa ngomong gitu loh. Coba lo balik aja ke zaman dulu, zaman lo ngomong apa dibungkam, kayak gitu. Mungkin sekarang praktiknya nggak bisa kayak mungkin semua orang bisa ngomong dengan leluasa terus gak ada yang dibungkam, iya sih. Tapi bener-bener ada kemajuan. Karena Pak Jokowi gue jadi punya harapan baru menurut gue. Dia bukan anak siapa-siapa, bukan orang yang punya kuasa, tapi dia bisa sampai ke kursi nomor 1 di Indonesia ini. Gue sebagai orang yang bukan siapa-siapa, bahkan gue melihat jajaran menterinya itu banyak minoritas. Jadi gue punya mimpi besar untuk jadi menteri sebagai kaum minoritas di negara ini. Jadi menurut gue statement lo mengkritik boleh sih, tapi kalimat lo salah aja menurut gue. Kayak 10 years of what he did kayak means nothing to you. Coba lo ada pakai akses maksudnya kayak program yang beliau buat nggak? Ada nggak something good yang lo rasakan as a citizen of this country? Soalnya nothing personal, ini cross my heart sih. Kayak gue sendiri tidak terima dikatakan seperti ini. Pak Jokowi bukan siapa-siapa gue ya, tapi dia presiden gue sih. Kayak menurut gue he deserve untuk gue ngomong kayak gini sih menurut gue. Sebagai salah satu anak muda yang mengapresiasi apa yang dia lakukan juga. Walaupun banyak lah ya yang kita nggak suka. Kalau tanya gue juga nggak suka kenapa itu RUU KUHP disahkan. Tapi kalau sampai notabene-nya dia menjijikan, menurut gue nggak deh. Terlalu. Kalau menurut kalian gimana? Apakah Pak Jokowi layak dibilang sebagai alumni yang paling menjijikan atau presiden paling menjijikan? Karena kalau menurut gue tidak sama sekali. Kalau ngomongin soal alumni menjijikan, kayak banyak yang lebih menjijikan daripada itu. Oke guys, itulah tanggapan-tanggapan netizen terkait dengan pernyataan dari Ketua BEM Universitas Gadjah Mada. Hampir dalam tanggapan tadi kita mendengarkan bersama-sama bahwa netizen lebih berpihak kepada Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Mereka masih menggunakan logika akal sehat untuk melihat perkembangan kemajuan ketika negara ini dipimpin oleh seorang Presiden Joko Widodo. Di mata netizen, seorang Presiden Joko Widodo adalah pemimpin yang hebat, presiden yang sangat luar biasa, presiden yang telah berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan bangsa dan negara ini. Lantas ada apa? Ketua BEM Universitas Gadjah Mada ini mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo adalah alumni UGM yang paling menjijikan. Apakah Ketua BEM UGM ini adalah pion dari kelompok-kelompok tertentu? Patut dipertanyakan. Atau kualitas dari seorang Ketua BEM UGM ini hanya sampai seperti ini? Apakah dia akan merasa hebat ketika dia mengatakan bahwa
Presiden Joko Widodo adalah alumni UGM yang paling menjijikan. Ingat ya, pernyataan blunder ketika mengatakan Presiden Joko Widodo adalah alumni UGM yang paling menjijikan, tapi dia adalah orang nomor 1 di bangsa ini. Saya secara pribadi patut memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Walaupun beliau dikatakan pelanga-pelongo, mencela-mencela dan lain sebagainya, tetapi Joko Widodo telah membuktikan kepada bangsa dan negara ini. Joko Widodo telah menapak jejak kakinya di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini untuk membangun, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Sekali lagi, saya patut memberikan apresiasi. Mari, rakyat Indonesia, kita gunakan logika akal sehat kita. Kita lihat apa yang telah dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo untuk membangun bangsa dan negara ini. Saya tidak tahu kenapa seorang Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, kampus yang begitu fenomenal, kampus populer di bangsa dan negara ini, menobatkan Presiden Joko Widodo adalah alumni UGM yang paling menjijikan. Sekali lagi, pernyataan dari Ketua UGM ini akan menimbulkan berbagai macam tanggapan, berbagai macam pikiran-pikiran yang datang dari netizen. Dan mungkin ada benarnya bahwa seorang Ketua BEM UGM ini adalah pion dari kelompok-kelompok tertentu. Memang selama ini kita seringkali melihat bagaimana Ketua BEM UGM ini tampil di media-media televisi, tampil di beberapa majalah dan lain sebagainya. Tetapi pernyataan blunder ini akan menimbulkan berbagai macam asumsi dari masyarakat. Apakah benar ini adalah pernyataan murni yang datang dari lubuk hati seorang Ketua BEM UGM itu, ataukah ada dorongan-dorongan dari kelompok-kelompok tertentu untuk menjatuhkan nama baik dari seorang Presiden Joko Widodo? Tapi saya secara pribadi mau katakan bahwa apapun cacian, apapun hinaan yang ditujukan kepada seorang Presiden Joko Widodo, beliau pasti akan tetap tegar. Beliau pasti tidak akan mundur sejengkal pun demi hal-hal yang dia lakukan untuk membangun bangsa dan negara ini. Mari gunakan logika akal sehat kita untuk menanggapi persoalan ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.